Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Hilman Rus, si calon petani yang belum punya lahan. Kita mau nanya-nanya Bapak Jali dulu sebentar. Emang Pak Jali, Iya. kita bertemu lagi Pak Jali. Boleh, iya siap. Oke. Saya gini Pak Jali, banyak orang tuh bertanya pada saya, orang itu buat apa sih sebenarnya? Orang itu apa untuk bisa dikonsumsi, apa hanya untuk sebagian apa aja gitu? Mohon penjelasannya. Kalau setahu saya sih Pak, porang ini kegunaannya banyak sekali Pak. Jadi si umbi porang ini nanti diproduksi, khususnya itu diproduksi sebagai menjadi tepung. Jadi dijadikan tepung. Nah dari tepung ini, dari si tepung porang ini, itu nanti dibuat beras shirataki. Oh iya. Untuk konsumsi orang-orang sana katanya Pak, orang Jepang sama orang Cina. Iya. Terus mie shirataki sama satu lagi konyaku. Jadi selain dari bahan pokok makanan, bahan porang ini sebetulnya banyak juga kegunaannya Pak. Mulai dari kosmetik, terus pengental cairan, penyernih cairan, penyernih air. Jadi banyak lah sebetulnya Pak. Jadi nggak usah takut kalau misalkan tanam-tanam porang seperti ini sih Pak. Masalahnya kan bahan pokok makanan itu kan istilahnya satu kali pakai. Sehabis dimakan kan habis. Kalau kita misalkan nggak tanam, nggak ambil peluang seperti ini, mau kapan lagi gitu Pak? Iya benar. Terus ada pertanyaan ya kawan-kawan saya di luar sana gitu. Takut orang itu nanam yang belum tahu, banyak lah sebagian orang yang belum tahu porang itu apa sih gitu kan. Terus kalau kita nanam itu keuntungannya seperti apa sih gitu, takutnya gitu. Dia itu orangnya, saya jelasin, dia takut dia nanam, takut pas ditanam terus nggak laku gitu. Kalau saya sih, ketakutan saya seperti ini sih Pak. Takut itu istilahnya mendingan takut kita tanam daripada kita takut nggak nanam gitu Pak. Kalau misalkan kita takut tanam nggak jadi apa-apa, misalkan nggak bermanfaat gitu, ya udah kita tinggal babat habis aja udah, kan nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan pertanian seperti ini sukses, kita cuma melihat uang jadi penonton, kapan kita suksesnya gitu Pak? Iya benar-benar. Coba aja dulu kan ini banyak kegunaannya. Singkong aja kan laku dimakan gitu kan, buat dimakan. Ini istilahnya umbi kayak gini nggak enak dimakan, tapi kan kegunaannya udah banyak, dari beras, dari mie, istilahnya bahan pokok makanan. Bahan pokok makanan itu sampai kita meninggal ya tetap kita butuh buat makanan. Iya benar. Cara gini terus keuntungannya seperti kan nanam, misalkan nanam itu ya semua keuntungan itu harus ada modal kan. Oh iya ya, jelas tuh Pak ya, jadi kan misalkan orang tuh kita nanam misalkan umbinya berapa kintal, terus takutnya gagal gimana, orang tuh seperti itu. Kalau pertanyaan pada saya tuh mohon penjelasan tentang rasa ketakutan orang mau nanam takut nggak untung gitu. Kalau buat saya itu kan gini, kalau orang untung itu berarti kan ada yang harus dikeluarin modal, kan begitu Pak. Jadi kan kalau kita nggak ngeluarin modal, untung dari mana? Bukan begitu Pak? Iya benar. Ya. Coba tolong penjelasin Pak, buat kawan-kawan yang di luar sana yang ya masih banyak yang nggak tahu lah orang itu seperti apa bentuknya kan, ada keuntungannya buat apa kan gitu. Kan orang-orang itu sekitar saya nih, sekitar Gunung Kencana saya di sini, orang itu lebih baik nanam yang lain daripada porang. Seperti itu Pak. Iya. Ya. Coba penjelasannya Pak. Jadi kalau hitung-hitungan modal sama keuntungan, kalau menurut saya sih modalnya itu cukup relatif kecil di porang ini Pak. Khususnya di Gunung Kencana ini, kan masih banyak porang-porang liar di hutan-hutan. Kita nggak mesti belilah untuk bibit gitu kan, nggak mesti beli. Meskipun kita beli, perhitungannya kan gampang. Dari satu umbi kita mau dijadiin berapa kilo, mau dijadiin 1 kilo, apa dijadiin 2 kilo, apa dijadiin 3 kilo. Tergantung kita nanam. Kalau misalkan kita tanam di umbi ukuran setengah kilo di satu musim, kita udah bisa panen. Musim penanaman itu kan di bulan September Oktober. Di bulan Juli Agustus itu udah bisa kita panen. Itu ukuran umbi yang setengah kilo bisa sampai 2 kilo. Bisa sampai 2 kilo tuh Pak. Minimnya 1 kilo lah istilahnya kan. Minimnya 1 kilo. Tinggal dihitung aja. Modal kita misalkan setengah kilo, belinya setelah panen kita dapat 2 kilo. Betul. Untuk hama ya masih minim lah. Di porang ini istilahnya nggak ada hama lah. Nggak ada hama. Cuman ada istilah ulat doang. Pas waktu kecil tumbuh ada ulat hitam-hitam. Cuman itu doang. Itu juga dipungut-pungutin juga udah bisa. Nggak perlu disemprot, nggak perlu diapa.
Ya kalau masalah pupuk ya tergantung kita. Ya, ya. Kalau misalkan kita pengen subur, pengen bagus, ya perbanyak pupuk. Ya, benar-benar. Gitu sih Pak. Beda dengan istilahnya tanaman-tanaman yang lain, bukan mengenyampingkan tanaman yang lain, bukan. Ya, ya. Kalau tanaman lain kan perawatannya lumayan ekstra, dari pagi sampai sore kita ngurusin lahan. Kalau ini istilahnya ada istilah kan dilempar juga tumbuh sebetulnya Mas. Ya, benar. Ya kuncinya sih satu sih Pak, cuman kemauan. Ya, benar Pak, benar. Kemauan. Kalau masalah gagal, mau usaha apa aja tetap aja ada kegagalan mah. Benar. Ada kegagalan. Terus kalau misalkan kita nggak nyoba, kapan kita ngeraih suksesnya? Ya, benar. Benar nggak Pak Rus? Benar. Iya kan? Ya, Pak. Begitu kawan, kata Bang Jari juga seperti itu. Jadi jangan perlu khawatir untuk menanam, pemula lah, untuk pemula yang nggak tahu orang itu seperti apa keuntungannya. Jadi kita itu harus nanam dulu, setelah itu baru. Nggak semua mencoba itu gagal, gitu kan? Nggak semua mencoba itu gagal, tapi kalau kita sudah mencoba, punya pengalaman, berarti pengalaman itu lebih berharga daripada nggak sama sekali mencoba gitu. Itulah kawan, seperti itu. Jadi nggak usah takut ya, untuk menanam porang. Kita manfaatkan lahan yang ada, walaupun sedikit gimana, kita manfaatkan lah. Jadi jangan pernah ada rasa takut yang namanya orang itu takut gini, kalau udah ditanam nggak laku gitu. Terus nggak usah takut kayak gitu. Ada lahan, manfaatkan. Kita kalau nggak ada bibit di hutan, kita beli bibitnya. Yuk kita bangkitkan ekonomi Indonesia ini dari awal, petaninya gitu kan. Kita bangkitkan. Jangan kita malas hanya melihat orang. Setelah orang sukses, wow, lihat orang seperti itu. Kita itu harus bangkit gitu kan. Harus bangkit, kita harus mencoba. Apa yang kita coba nih, mau nanam apa, semua tanaman itu bisa bermanfaat, apa yang bisa gitu kan. Kalau untuk saya sih pribadi, ke porang itu ya emang kalau saya punya lahan ya pasti porang, karena ya saya tahulah seluruh Indonesia itu porangnya banyak ya, kita manfaatkan yang namanya porang, lahannya gitu. Oke kawan, terima kasih, salam sukses buat petani-petani yang seluruh Indonesia dari Hilman Rus, Gunung Kencana, Lebak, Banten. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.